Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami materi tentang bisnis dan pemasaran. Saya dan teman saya Sheila Mutia Alfiana, nomor urut 14, kelas 10 pemasaran 3. dan saya Salah Supiasi, nomor urut 13 dari kelas 10 pemasaran 3. Saya Sinta Permata Dewi, nomor urut 15 dari kelas 10 PM3. A few moments later. Mari kita simak video berikut. Bisnis dan pemasaran. Pengertian: pemasaran adalah aktivitas mempercepat perpindahan barang maupun jasa yang dijual dari produsen, distributor, hingga ke tangan konsumen. Tujuan pemasaran ada 3, yaitu 1. Mempromosikan produk. Kita memperkenalkan produk kepada konsumen secara umum. Promosi sendiri di sini dapat diartikan sebagai menjualkan suatu produk atau merek suatu produk atau layanan jasa. Aktivitas promosi bisa juga menggunakan media online. Yang kedua, realitas target penjualan produk atau layanan jasa. Perusahaan skala besar maupun kecil tentu memiliki target yang harus terpenuhi. Dengan pemasaran yang efektif, maka perusahaan tertentu akan memperoleh penjualan yang maksimal. Mengetahui kepuasan konsumen yang ketiga, artinya ketika konsumen puas, maka dia akan membeli lagi produknya lagi di lainnya. Jenis-jenis pemasaran. 1. Digital cloud marketing, di mana permintaan dan penawaran bertemu melalui media online untuk melakukan transaksi. 2. Public relations marketing. Jenis pemasaran ini lebih dominan untuk bekerjasama dengan sebuah media informasi publik. 3. Relations marketing. Jenis pemasaran ini dikenal dengan pemasaran mulut ke mulut. Keempat, word of mouth marketing. Jenis pemasaran ini memberikan imbalan atau hadiah pada para konsumen yang mau mengajak konsumen lain menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Kelima, call to action. Jenis pemasaran menggunakan media online dengan metode yang berbeda atau website sendiri. Fungsi pemasaran dalam bisnis. 1. Fungsi pertukaran. Konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produk dengan uang atau barang lain yang senilai. Ada 2 lain yang mendukung fungsi pertukaran, yaitu fungsi penjualan. 1. Pembeli dan penjual bertemu secara langsung sehingga dapat terjadi aktivitas permintaan dan penawaran. 2. Fungsi pembelian. Konsumen mendapatkan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan kriteria baik itu kualitas maupun kuantitas yang diinginkan. Fungsi penyimpanan dan pendistribusian, di mana produk-produk yang telah dihasilkan oleh produsen perlu untuk disimpan dalam waktu yang tertentu dan kemudian didistribusikan kepada agen-agen. 3. Fungsi perantara, sebagai pembiayaan, pencari informasi, pengelompokan produk untuk dapat menyampaikan produk kepada konsumen. Peran pemasaran dalam bisnis. Setelah mengetahui fungsi dari pemasaran, kita juga harus memahami pentingnya peran marketing dalam suatu bisnis. A. Sebagai sales, salah satu unsur penting dari sebuah bisnis adalah laba yang didapatkan dari proses penjualan suatu barang. B. Sebagai promosi, marketing berperan untuk mempromosikan bisnis dan produk yang dihasilkan bisnis. C. Riset dan pengembangan, agar produk yang disediakan bisnis selalu up to date. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. B. Implementasi dari konsep marketing communication, suatu bidang komunikasi yang bertugas menjalankan strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan. Lingkup pemasaran yaitu kegiatan yang mencakup realisasi laba. 1. Kegiatan pemasaran. Kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitan dengan pasar. Lingkup pemasaran yaitu 1. Organisasi. 2. Pasar. Ada 4 golongan pasar, yaitu
yaitu 1. Pasar konsumen, 2. Pasar industri, 3. Pasar penjual, dan yang keempat, pasar pemerintah. Lingkup pemasaran yang ketiga yaitu produk. Yang keempat, saluran distribusi. Yang kelima, penentu harga. Yang keenam, promosi dan periklanan. Yang kedua, pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital. 1. Bisnis dan pemasaran online. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. 1. Berjualan di akun situs marketplace. 2. Berjualan di akun sosial media. Dan 3. Memiliki website dan toko online. 2. Bisnis dan pemasaran offline atau konvensional. Secara garis besar dibagi juga menjadi 3. 1. Berjualan di pasar dan pusat pembelanjaan. 2. Berjualan di mall dan tempat keramaian. Yang ketiga, membangun sebuah ruko dan perkantoran. Bentuk pasar online yang pertama ada e-commerce, yang kedua online marketplace. Pada umumnya terdiri 2 jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsinyasi. 3. Online shop atau toko online. Konsep pemasaran meliputi 1. Kebutuhan, 2. Keinginan, 3. Permintaan, 4. Produk, 5. Nilai, budaya, dan kepuasan, 6. Pertukaran, transaksi, dan hubungan, 7. Pasar. 5. Tingkat pasar. 1. Pasar potensial, 2. Pasar yang tersedia, 3. Pasar tersedia yang memenuhi syarat, 4. Pasar yang dilayani, 5. Pasar penetrasi. Proses bisnis dalam bidang pemasaran. 1. Analisis kegiatan bisnis. Manajemen akan berdiskusi dengan pemilik bisnis mengenai usaha apa yang sesuai sekaligus menganalisis peluang pasar. 2. Penentuan proses-proses dalam usaha. Setelah mengetahui usaha yang akan dijalankan, langkah selanjutnya adalah menentukan proses, modal, dan peran tiap anggota dalam tim. Ketiga, pelaksanaan. Setelah pembagian tugas dan strategi bisnis ditetapkan, langkah selanjutnya tentu melaksanakan rencana tersebut. Pada proses ini, tiap komponen perusahaan harus bekerja secara sungguh-sungguh sesuai target. Keempat, evaluasi. Salah satu tahapan aktivitas bisnis yang sangat penting adalah evaluasi. Tujuannya untuk menilai kinerja tiap komponen serta menampung aspirasi anggota tim. Saran